guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Chandra Galang. Masih membahas mengenai skuter sederhana. Di video part ke-12 kali ini, di sini saya akan membahas komponen yang terakhir dari ke-11 komponen yang dibuatkan dalam praktikum kali ini. Ya, ini komponen yang ke-11 pada silinder miring segitiga siku. Untuk komponennya itu berada di sini. Komponen ini saya jadikan komponen terakhir yang dibuatkan karena untuk pembuatannya sendiri terbilang cukup ribet dan memakan waktu pastinya. Tapi udah saya buatkan secara sederhana mungkin dan semudah mungkin caranya. Adapun untuk lebih jelas, mari kita perjelas. Ini untuk bagian silinder miringnya. Nah, bahannya itu dari besi pipa yang berongga dalamnya dengan ketebalan besinya itu sekitar setengah senti atau 5 mili. Nah, nantinya si silinder miring ini dan silinder tegak dan juga plat penyangganya itu menjadi satu kesatuan sebagaimana yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Nanti ketiga komponen ini di welding menggunakan las atau las, bisa disebut las. Nah, jadi menyatu. Hanya saja untuk prosesnya tetap sebagaimana telah saya jelaskan, tetap dipisah karena berbeda. Untuk diameter dalamnya berbeda. Untuk diameter luar antara silinder miring dan juga tegak itu sama-sama 48,5 mili. Tapi untuk lubang dalamnya itu berbeda karena kalau bagian silinder tegak itu diameternya itu disesuaikan dengan as segitiga. Sedangkan kalau untuk silinder miring itu dia hanya bahan untuk menopang saja, tidak ada kaitannya dengan as tersebut. Baik, langsung saja ke cara pembuatan secara lebih rinci. Nah, yang akan kita buatkan kurang lebih seperti ini. Untuk bagian tersulitnya itu yaitu untuk menentukan kemiringan dari perpotongan ini dan juga ukuran dari cara mencoak atau membuat bentuk seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, itu untuk bagian yang cukup sulit ya, namun sudah saya buatkan semudah mungkin sehingga nanti bisa langsung dicoba. Perlu diingat, untuk membuat coakan tersebut kita membutuhkan pengurangnya. Maka dari itu kita ambil pengurangnya itu bagian yang akan bagian dari segitiga. Kita buatkan seperti segitiga. Kita buatkan seperti silinder tegak ini. Nah, jadi ini kalau untuk bawahnya nanti mungkin bisa flat saja. Maka dari itu kita membutuhkan beberapa bagian tambahan atau bagian yang untuk membantunya sebagaimana telah saya tunjukkan di sini. Nah, gunanya buat nantinya saat di substrate itu bagian yang tadinya silindernya itu tidak memiliki coakan, ketika di substrate antara bagian ini di substrate dikurangi oleh ini dan oleh ini akan menjadi seperti ini. Jadi kita harus membuatkan ke bagian ini terlebih dahulu, nantinya sebagai pengurangnya. Bagian bawah hanya sebagai dasar lurus saja, dan juga bagian sini ukurannya disamakan dengan segitiga, dengan silinder tegak maksudnya. Baik, langsung saja. Untuk bagian bawah ini basically bentuknya kotak rectangle dengan ketebalan ya sekitar 100 mili atau 10 cm cukup untuk mengurangi. Nah, seperti ini. Dengan ukuran lebarnya bebas. Ini lebar ini bebas. Yang penting lebih dari sini. Saya ambil di sini 150. Hanya saja untuk ukuran panjangnya itu sudah ditentukan antara ujung
dari silinder miring dan ujung dari silinder tegak itu memiliki ukuran 230,12. Maka dari itu kita buatkan rectangle 230,12 dan juga 150. Nah, nantinya juga diperlukan sebuah silinder sebagai pengurangannya. Silinder ini juga memiliki ketinggian tertentu. Yang mana ketinggiannya itu kan sebenarnya ini kan bagian silinder tegak. Hanya saja kalau silinder tegak kan hanya sampai sini. Ini saya panjangkan lagi ke bawah. Untuk ketinggian dari atas sampai dengan bawah itu sejauh sebentar. 212 mili untuk ketinggian sendiri. Dan untuk bahan awal dari pembuatan silinder miring ini menggunakan pipa sepanjang kurang lebih 30 cm yang nantinya dimiringkan dan dikurangi. Mungkin untuk ukurannya bisa nanti kalian cek sendiri, untuk panjang segala macam bisa dicek. Baik, langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama kita buatkan terlebih dahulu rectangle 230,12,150. Kita buat REC rectangle add, semoga tidak terbalik, 230, koma menggunakan titik ya, koma titik 13 berapa, wait, 230,12 ulangi, rectangle add 230, titik 12, 150. Ya seperti ini. Ini biar dekat dengan contoh, kita move saja, move M. Ini untuk rectangle-nya sudah jadi. Rectangle ini bisa langsung kita extrude saja untuk mempercepat proses pembuatan. Kita extrude, lalu kita extrude ke atas sejauh 100. Lalu kita harus membuat sebuah silinder tegak dengan panjang 212, tinggi 212, dan diameternya 48,5. Langsung saja kita buatkan di bawah. CYL silinder, kita masukkan klik titik pusatnya, lalu kita masukkan D untuk diameter sudah dimasukkan, kita masukkan diameternya 48,5. di extrude sejauh ke atas dengan tinggi 212. Enter. Oh iya, perlu diketahui untuk tingkat kemiringannya itu nantinya kan kita menarik sebuah garis. Untuk tingkat kemiringannya itu si silinder miring ini tidak di atas dari ini, tidak di pas banget dengan ujung dari silinder tegak, melainkan memiliki jarak sekitar 16 mili. Kita anggap ini 16 mili saja, saya paskan biar tidak sulit angkanya, 16 mili. Maka dari itu kita membuatkan silindernya itu dikurangi 16 mili supaya mempermudah saja nanti jalan pembuatan. Maka dari itu kita buat ulang silindernya, atau mungkin dipotong boleh, kita buat ulang saja. CYL, masukkan D diameter,
masukkan diameternya 48,5, enter. Lalu kita tarik ke atas. Tadi kan 212 dikurangi 16 mili, 196, berarti 196. Oke. Nah, ini untuk bagian silinder tegak nanti sebagai pengurangnya. Sudah seperti ini saja cukup. Lalu kita perlu membuatkan bahannya. Dalam artian bahan yang akan dibuatkan silinder miring menggunakan, pertama sama menggunakan lingkaran circle di titik pusatnya, masukkan D untuk diameter, lalu masukkan diameternya 48,5 juga, 48.5, enter. Nah, setelah itu kita buatkan diameter dalam menggunakan C circle, lalu pilih titik pusatnya, pilih D untuk diameter, klik D, masukkan huruf D untuk diameter. Kita karena ketebalannya 5 mili, maka dari itu 5 mili kali 2 10 mili, 48,5 kurang 10 jadi 38,5, enter. Ini untuk ukuran dari bahannya, bisa kita extrude langsung blok, lalu kita extrude. Nah, extrude setinggi 300 berarti 30 cm atau 300. Bisa langsung kita bolongi di sini, kita lubangi menggunakan perintah subtract, SU subtract, pilih lingkaran luar, enter, pilih lingkaran dalam, enter. Oke, untuk bahannya sudah jadi. Lalu bahan ini bisa kita pindahkan ke tengah-tengah dari kotak ini. Cara memindahkannya kita gunakan 2D wireframe saja biar mudah. Kita move, move, enter. Kita pilih yang akan di move, enter. Lalu kita pilihnya kuadran, ujung. Nah ini kuadran. Kita pindahkan ke ujung dari kotak ini, tapi bagian tengahnya. Kita cari tengahnya, midpoint. Oke. Lalu satunya lagi kita pindahkan untuk bagian yang tegak. Untuk bagian yang tegak kita pindahkan dengan menggunakan move juga, move, enter. Pilih bagian yang akan dipindahkan, pilih kuadran sebelah kanannya, sebelah satunya lagi kuadran. Sudah pilih kuadran, maka kita pindahkan ke sini. Nah, midpoint juga ya, tapi yang di midpoint cuma sebelah sisi satunya lagi. Nah, setelah seperti ini, maka bisa kita rotate bagian segitiga miring dengan acuan ujungnya itu menempel ke sini, menempel ke ujung dari silinder tegak, karena tadi kan sudah diukur. Maka dari itu bisa kita rotate menggunakan 3D rotate saja, 3DR 3D rotate, enter, pilih yang akan di rotate, enter. Nah, kita menentukan posisi si perputarannya itu ada di sini. Supaya titik ini tidak berubah, kita pilih titik perputarannya di kuadran. Nah, sehingga si perputaran di sini, lalu kita pilih berarti yang hijau perputarannya, sumbu Y, perputaran sumbu Y, klik. Nah, dari situ kan ada garis nih, kita arahkan ke atas terlebih dahulu. Nah, setelah garisnya kita arahkan ke atas, klik. Garisnya sudah kita arahkan ke atas, klik, lalu tinggal kita gerakkan. Nah, ini F8 aktif, F8 kita matikan. Nah, sehingga sesuai kan, baru kita arahkan ke ujung dari sini, kuadran.
Nah, arahkan kuadran, klik kuadran, oke, selesai. Nah, setelah ini semua, maka bisa kita kembalikan ke konseptual. Nah, untuk mengsubtract sendiri, si bagian pengurangnya itu masih belum menutupi semuanya, maka dari itu kita harus menambahkannya lagi dengan cara meninggikannya. Berarti dengan kita mengklik bagian silinder tegak, lalu kita tekan tombol keyboard control. Nah, jangan dipilih dulu, tekan keyboard control, lalu kita pilih bagian atasnya saja. Nah, setelah bagian atasnya saja yang terpilih, kita bisa mengekstrudnya, extrude. Nah, menambahkannya sedikit. Oke. Untuk bagian ini belum terpotong, maka dari itu kita harus menambahkannya lagi. Mungkin tinggal bagian ini belum tertutupi sepenuhnya, harus kita tutupi terlebih dahulu dengan menggunakan ini kan sampai sini nih, sampai kuadran sebelah kiri. Kita bisa menggunakan rectangle lagi saja yang dibuatkan di dalam lingkaran. Kita buatkan mode 2D wireframe biar kelihatan. Nah, kita buatkan kotak di dalam sini menggunakan rectangle atau tidak menggunakan line saja. Nanti tinggal di join line, L, enter. Kita buatkan dari kuadran ke kuadran sebelah sini. Lalu kita tekan F8 agar lurus. Ya, kita buatkan lebih panjang saja, tidak apa-apa. Kita masukkan lebarnya 48,5. Nah, 48 ini kita kembali lagi ke sini. Nah, kita akhiri. Lalu kita join kotak ini. Kita pilih dari kotak tadi, lalu kita join join. Nah, kotak ini fungsinya untuk mengurangi bagian tadi yang belum tertutupi, karena kita kan nanti akan menggunakan perintah subtract. Nah, sudah jadi kotaknya. Bisa kita extrude kotak tersebut dengan menggunakan extrude. Lalu kita pilih kotaknya, kita extrude ke atas. Kita extrude sampai menutupi, sampai sama saja deh. Nah, sudah cukup. Sehingga tujuan kita dari tadi itu untuk menutupi bagian yang akan dibuang. Nah, sudah kan? Maka bisa kita subtract dari sini. Langsung saja kita subtract menggunakan perintah subtract, subtract. Lalu kita pilih bagian yang akan disubtract, itu berarti bagian silinder miring. Enter. Lalu kita pilih bagian yang untuk pengurangnya, berarti kubus bawah, lingkaran bawah, lingkaran atas tadi tambahan, dan juga bagian kotak tadi yang harus kita buat. Enter. Nah, untuk silinder miring sudah jadi, bisa kita pindahkan. Kita move saja
move. Kita move dari piring gitu saja, kita move sesuai garis. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk cara membuat dari silinder miring ini. Agak ribet emang, tapi ya itu lebih mudah daripada menggunakan perintah derajat dan lain segala macam. Karena tingkat kemiringannya itu ditentukan saat di perakitan baru bisa ditentukan. Oke, sekian teman-teman video untuk perihal pembuatan komponen yang terakhir ini. Ini merupakan komponen ke-11, berarti komponen terakhir yang dibuatkan dalam peta kerja proses operasi. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena ini bukan video terakhir. Selanjutnya bakal ada video bagian komponen tambahan yang akan saya jelaskan secara mendasar, dan juga video untuk perakitan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you in the next video.